فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebenarnya kiat agar kita hidupnya bahagia? Agar kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Pertama yang perlu kita camkan betul-betul, yang nyiptakan bahagia adalah Allah. Dia yang nyiptakannya. Maka kalau kita nak cari kebahagiaan, carilah dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tata cara yang lain. Ya. Apa kata Allah? Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itulah kuncinya mun kita nak dapat kebahagiaan. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan mereka beriman, apa balasannya? Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan balasan pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Nah, itu kunci kita nak bahagia, yaitu beramal soleh. Beramal soleh, iya kuncinya. Jadi kebahagiaan Anda dapatkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang cari kebahagiaan, ya, berjoget-joget cari kebahagiaan. Setelnya musik nyaring-nyaring, ngilangkan stres katanya. Ya. Dan anjo hilang-hilang. Ada yang akhirnya minum pil. Ya. Ada yang minum khamar, minuman keras, mencari kebahagiaan. Ternyata ada anjua ketemu dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kata Allah dengan amal soleh. Apa ya amal soleh? Amal soleh ya adalah amal yang terkumpul padanya dua syarat. Pertama ikhlas, kemudian yang kedua ittiba, mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beramal soleh, untuk ibadah. Buka surah Al-Muluk yang kedua, kalau saya. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Allah mengatakan paling bagus amalnya, bukan paling banyak amalnya. Juga dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, ya, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan di atas muka bumi, ya, kami ciptakan apa yang ada di atasnya zinatan laha, sebagai perhiasan bagi dunia. Allah ciptakan gunung, laut, tumbuh-tumbuhan, apa yang ada di atas muka bumi, perhiasan bagi dunia. Linabluwakum, untuk kami uji kalian, kami uji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala, paling baik amalnya, paling bagus? Jadi Allah ya tidak mengatakan paling banyak amalnya, tapi paling bagus amalnya. Sahabat seorang ulama tabi'in ya artinya dia suah bertemu dengan sahabat Nabi, suah jumpa dengan sahabat Nabi. Lalu dia beriman. Dia masuk Islam, dia beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Ayat namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad.
Ditanya, Fudail bin Iyad ya kunyahnya panggilannya Abu Ali. Abu Ali, nama anaknya Ali. Lalu dia dipanggil Abu Ali, wahai Bapak Ali. Nah, kita kan biasa enggak, mun anak kita namanya Muhammad, oh Pak Muhammad, nih kita kan, bapaknya Muhammad. Ya Aba Ali, apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala? Apa jawabannya? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amala, sesungguhnya satu amal. Iza kana khalisan, kalau dia ikhlas. Walam yakun sawaban, tapi daan benar. Daan sesuai contoh Rasulullah. Lan yuqbala, tidak akan diterima. Wa innal amala, dan kalau amalia khalisan sawaban walam yakun khalisa, amalnya benar sesuai contoh Nabi tapi daan ikhlas, lan yuqbala, daan akan diterima, hatta yakuna khalisan wa sawaba, sampai amalia ikhlas dan sesuai tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawabannya kalau kita nak hidupnya bahagia, yaitu kita perbanyak amal soleh, ya, perbanyaklah kita melakukan amalan soleh. Maka dengannya hidup kita akan bahagia. Kita diperintahkan untuk ikhlas ketika beramal, tidak mengharapkan pujian manusia. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan kecuali agar ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian juga kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan cara mengikutinya. Allah mengatakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia, ya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Jadi kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka mari kita pelajari sunnah Rasulullah. Karena dengan mempelajari sunnahnya lah kita akan bahagia hidupnya, akan tenang. Pelajari akidah, ya, bagaimana harusnya kita mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, maka hidup kita akan bahagia.